Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan, menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 berkaitan dengan isi berita salah satu program di Trans 7 yang Hai guys, jumpa lagi dengan Hadi ya guys. Kemarin kita dikejutkan sebuah berita yang sangat viral sekali ya guys. Trans 7 telah mengolok-olok pesantren Lirboyo ya guys, yang mana dia mengatakan katanya seorang kiai atau ulama yang kaya dikarenakan mendapatkan pesangon dari para santri-santri ya guys, mulai yang kecil bahkan sampai yang tua guys. Nah, ini memicu banyak pendapat netizen guys. Bagaimanakah berita selengkapnya guys? Mari kita saksikan guys. Let's go. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobilnya mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Nah, demikian ya guys, dari Trans 7. Ternyata hal ini sangat membuat netizen itu marah ya guys, sehingga banyak sekali komentar-komentar yang ditujukan kepada Trans 7 ya guys. Nah, berikut ini adalah tanggapan dari para alumni ya guys. Mari kita saksikan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut, sebagaimana video yang telah beredar secara luas. 2. Menuntut pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka dan tayangan tersebut dan secara khusus kepada para masyayikh pondok pesantren Lirboyo. 3. Meminta kepada Trans 7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media yang terkait dengan Trans 7. 4. Meminta kepada Trans 7 untuk menyiarkan tayangan edukasi khusus tentang pesantren, tentang kiai, dan tentang santri secara utuh tanpa dipotong-potong, baik dari sisi sejarah, sumbangsi untuk bangsa, untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap pesantren. 4. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh Trans 7, maka kami akan melangkah menuntut secara jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Jakarta, pengurus Himasal Wilayah Jabotabek, Ketua Umum Haji Agus Salim, Sekretaris Ustadz Muhammad Farid Firdaus, SPD. Nah, demikian tadi tanggapan dari alumni Pondok Pesantren Lirboyo guys, yang berada di seluruh daerah Jabotabek, Jakarta ya guys. Nah, sekarang bagaimanakah pendapat dari Ketua Umum Nahdlatul Ulama ya guys? Mari kita saksikan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Tayangan tersebut bukan hanya menciderai prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, tetapi cenderung merupakan serangan terhadap harmoni dan ketentraman masyarakat. Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan di dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya. Kami menuntut agar Trans 7 dan Trans Corporation membuat langkah-langkah yang nyata yang jelas untuk memperbaiki kerusakan yang sudah ditimbulkan akibat tayangan tersebut. Saya telah menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait dengan hal ini, dan masalah ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kepada para kiai, para santri, para warga Nahdlatul Ulama, saya menghimbau, mari terus kita teguhkan hati kita. Mari jangan sampai kita menjadi berkecil hati karena semua ini, bahwa di luar sana ada pihak-pihak yang tidak suka kepada pesantren, tidak suka kepada Nahdlatul Ulama, menentang nilai-nilai yang dimuliakan oleh pesantren. Semua itu tidak boleh mengendorkan semangat kita untuk berkhidmah dengan ikhlas, libtigha'i mardhatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata, di dalam upaya mengikhtiarkan kemaslahatan untuk agama, kemaslahatan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Kita tidak menuntut ucapan terima kasih ataupun balas jasa atas khidmah-khidmah yang kita persembahkan untuk masyarakat dan bangsa ini, tetapi kita akan terus maju untuk meningkatkan khidmah kita, dan pada saat yang sama kita juga melakukan muhasabah, berintrospeksi untuk terus memperbaiki diri, agar dengan begitu khidmah yang kita persembahkan untuk agama, masyarakat, bangsa, dan negara ini pun menjadi lebih baik dan lebih berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, demikian guys, tanggapan dari Ketua Umum Nahdlatul Ulama ya guys. Beliau sangat cepat dan respon sekali dalam menyikapi hal ini guys. Beliau sangat tegas sekali guys. Nah, sekarang bagaimanakah tanggapan dari pihak Trans7 sendiri guys? Mari kita saksikan guys. Let's go guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan isi berita salah satu program di Trans7 yang menyangkut Pondok Pesantren Lirboyo. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, para santri dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo. Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, di mana kami tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti materi dari pihak luar. Namun kami tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kami telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Mansur pada Senin malam dengan Gus Adib, dan pada pagi ini kami pun telah menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi melalui WA kepada Gus Adib untuk disampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, dan hard copy akan segera kami kirimkan. Jadi sekali lagi kami mengakui kelalaian kami dan kami mohon maaf atas hal tersebut. Untuk kedepannya ini akan menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih teliti dan untuk bisa memahami rasa hubungan antara santri dengan para kiainya, dengan pengasuh dan dengan alumni. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas kelalaian kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin karena dari faktor SDM atau pengetahuan ya guys, yang mana belum begitu memahami sejarah ya guys. Bagaimana sejarah seorang ulama, seorang kiai itu sangat berjasa besar dalam membangun negeri ini guys, dan membangun umat ini guys. Nah di situ mungkin kita akan otomatis tidak seenak sendiri gitu ya guys ya, dalam hal kita tuh mengomentari gitu guys, yang ini ternyata sangat memicu emosi daripada banyak netizen dan para alumni itu sendiri ya guys. Nah oke guys, nah demikianlah info kita hari ini. Jika sekiranya channel ini bermanfaat, silahkan di subscribe ya guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.